Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bahasan teori kinetik gas. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Materi yang akan kita bahas di teori kinetik gas ini, khususnya pada pertemuan kali ini ada 4 materi, yaitu tentang persamaan keadaan gas ideal, lalu tekanan menurut teori kinetik gas, yang ketiga ada hubungan tekanan dan energi kinetik, lalu yang keempat ada suhu menurut teori kinetik gas. Nah, persamaan keadaan gas ideal. Sebelum kita merumuskan persamaan keadaan gas ideal, ini tuh kita sebenarnya harus paham dulu tentang hukum Boyle, hukum Carles, hukum Gay-Lussac gitu ya. Tapi di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sempat jelaskan, mungkinnya untuk yang kelas offline. Untuk yang daring, silahkan Ananda baca dulu di bukunya, di modul yang telah Ibu bagikan. Jadi di sini Ibu akan langsung ke persamaan keadaan gas idealnya. Nah, setelah dilakukan ya hasil eksperimen dan penelitian, didapatlah sebuah persamaan terkait keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan NKT. P ini adalah tekanan ya, V-nya ini adalah volume, N-nya adalah jumlah partikel gas, K-nya adalah konstanta Boltzmann, dan T-nya adalah suhu atau temperatur. Oke, nah jumlah partikel gas di sini dirumuskan sebagai banyaknya mol ya, N itu mol dikali bilangan Avogadro. Oke, nah nanti nilai bilangan Avogadro itu berapa dan konstanta Boltzmann itu berapa nanti ada di keterangannya. Jadi jumlah partikel ini merupakan hasil kali antara mol dengan bilangan Avogadro. Oke, seperti itu dulu ya. Nah, sehingga nih, kalau misalkan N-nya kita rubah, kita substitusikan yang N kali NA, ini hasilnya menjadi seperti ini. Jadi, PV ini akan sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, dikali konstanta Boltzmann, dan dikali suhunya atau temperaturnya. Lalu, selain persamaan yang seperti ini, ya, selain persamaan dua ini, persamaan keadaan gas ideal juga dapat dirumuskan dengan persamaan lain. Nah, di sini diketahui juga bahwa ada sesuatu R. R ini adalah ketetapan gas umum yang merupakan hasil perkalian dari bilangan Avogadro atau Na dikali konstanta Boltzmann. Jadi yang Na ini dikali dengan K-nya. Ini jadi R. Nah, nanti nilainya berapa? Ada di keterangan ya, mohon maaf. Nah, ini dia. Nah, PV sama dengan nRT karena Na atau Avogadro-nya dikali dengan K itu adalah R. Oke. Nah, di sini P itu adalah tekanan gas. Satuannya itu Newton per meter kuadrat. Ini satuan standar SI-nya ya. Lalu V di sini adalah volume gas, satuannya meter kubik. T di sini adalah suhu, satuannya Kelvin. Nah, Na atau bilangan Avogadro ini nilainya setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan N ini adalah jumlah molekul. Lalu K ini adalah konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Dan R ini adalah konstanta gas umum yang perkalian dari bilangan Avogadro dikali konstanta Boltzmann ya. Hasilnya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke, di sini Ibu tekankan kembali bahwa untuk gas ideal, untuk gas ya, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Coba Anda bayangkan di dalam suatu wadah, ini partikel-partikelnya itu sangat banyak gitu. Nah, jadi untuk mempermudah sebenarnya di sini ada konsep mol atau N ini ya, N yang kecil ini. Nah, konsep mol ini semacam kelipatan gitu ya. Jadi ketika ketika ada nih partikel di dalam wadah, jumlahnya tuh segini, 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, karena sangat banyak sekali, sehingga diciptakanlah konsep mol. Jadi ketika jumlah partikel ini sebanyak ini, 6,022 kali 10 pangkat 23, dikatakanlah jumlahnya ini 1 mol. Jadi untuk bukan menyederhanakan sih, lebih mempermudah juga gitu.
karena jumlah partikel sangat banyak. Jadi bisa jadi nantinya tuh kalau misalkan jumlahnya sekitar 12,044 kali 10 pangkat 23 partikel, dikatakanlah bahwa jumlah partikel tersebut ada 2 mol. Kayak gitu. Nah, ini tentang persamaan keadaan gas ideal. Di sini juga dapat Ananda lihat bahwa perkalian antara tekanan dan volume ini sebanding dengan suhunya, dengan T-nya ya, dan N atau jumlah molnya. Jadi sebanding juga dengan jumlah partikelnya. Nah, lalu di sini yang kedua itu adalah tekanan menurut teori kinetik gas. Nah, tekanan ini dikatakan berasal dari tumpukan partikel gas dengan dinding tempat gas itu berada. Nah, misalkan seperti ini ya, ada sebuah wadah, sini ada partikel-partikelnya, mohon maaf ya. Nah, partikel-partikel ini tidak diam, dia menumbuk dinding. Katakanlah, nah, dari tumbukannya dengan dinding inilah sehingga tercipta tekanan gitu, tekanan yang seolah-olah partikel ini menekan dinding gitu ya. Nah, jadi di sana ada tekanan, ada konsep tekanan karena partikel ini menekan dinding atau menumbuk dinding ya. Kayak gitu. Nah, di sini dirumuskan sebagai sepertiga kali N M V bar kuadrat per volume ya. Nah, di sini rumusan ini asal muasalnya dari mana? Sebenarnya ini panjang sekali kalau dirinci. Jadi daripada pusing, ini udah ke rumus langsungnya ya. N besar di sini menunjukkan jumlah partikelnya. M di sini adalah massa partikel. V bar kuadrat ini adalah kecepatan rata-rata ya. V bar itu kecepatan rata-rata dari partikel. Karena di sini gas ini kan banyak ya. Jadi nggak mungkin kita menghitung satu-satu kecepatannya. Jadi di sini ada sebuah konsep baru yaitu kecepatan rata-rata. Jadi kita menganggap kecepatan setiap gas ini dirata-ratakan gitu, kecepatan setiap partikelnya ini. Nah, lalu V di sini adalah volume gas ya, volume yang ditempati oleh gasnya itu. Nah, ini untuk massa satuannya kilogram ya dalam fisika karena ini satuan standar internasionalnya. Kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon dan untuk volume gas satuannya meter kubik. Oke. Nah, lalu materi yang ketiga ini adalah hubungan tekanan dan energi kinetik atau EK ya, kita singkat sebagai EK. Nah, di sini kita sudah tahu nih bahwa energi kinetik di bahasan tentang gerak itu dirumuskan sebagai setengah dikali mv kuadrat. Betul kan? Ya. Nah, sehingga nih kita bisa bahwa mv kuadrat ini akan sama dengan 2EK. Ini dari mana? Nah, duanya ini dikali silang, pindah ke EK gitu ya. Jadi mv kuadrat ini sama dengan 2EK. Nah, untuk apa kita mencari mv kuadrat ini sama dengan 2EK? Nah, kita kan tujuannya untuk mencari hubungan tekanan dengan energi kinetik. Nah, sehingga tadi kita sudah dapat nih tekanan menurut teori kinetik gas di materi yang kedua tadi itu dirumuskan sebagai sepertiga N M V bar kuadrat per volume. Nah, di sini M kali V ini sama aja dengan 2EK. Tetapi karena di sini V-nya itu adalah kecepatan rata-rata, maka energi kinetiknya juga di sini adalah energi kinetik rata-rata atau EK bar ya di sini. Nah, di sini mv kuadrat barnya ini kita rubah dengan 2EK bar atau EK rata-rata dibagi volume. Atau di sini biar lebih cantik gitu ya, duanya dikedepankan 2/3 N EK per V. Nah, inilah hubungan dari tekanan dengan energi kinetik. Jadi di sini tekanan itu sama dengan 2/3 kali jumlah partikel dikalikan energi kinetik rata-ratanya dibagi dengan volume gasnya. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk keterangannya. Lalu yang keempat adalah suhu menurut teori kinetik gas. Nah, suhu itu apa sih? Ada yang bilang suhu itu derajat panas atau dingin suatu benda dalam satuan derajat gitu ya. Nah, itu untuk tinjauan secara makroskopis. Nah, di sini di teori kinetik gas ini tinjauannya itu secara mikro, jadi secara partikel-partikelnya gitu ya. Nah, suhu itu apa? Nah, ternyata berdasarkan kita menggunakan analisis persamaan keadaan gas ideal, bahwa PV itu sama dengan NKT, dan tekanan itu sama dengan 2/3 NEK per V. Ini yang dari yang ketiga tadi ya, materi ketiga.
atau PV di sini V-nya ini dipindah ruaskan ke sini dikali silang. PV sama dengan 2/3 N dikali EK. Nah, di sini kita bisa mendapatkan suatu persamaan baru. Ini persamaan keadaan gas ideal ya yang pertama. Nah, PV ini ternyata sama dengan 2/3 N dikali EK. Ini didapat dari sini, dari yang hubungan tekanan dan energi kinetik. Nah, 2/3 N dikali energi kinetik rata-rata ini sama dengan NKT ya. Nah, ini ada kita kali silangkan. Di sini kita ingin mendapatkan persamaan T sama dengan. Jadi NK ini pindah ruas, berarti ke bawah ya jadi pembagian. Nah, sehingga 2/3 kali N energi kuadrat EK per NK. NK-nya itu dari sini. Ini sama dengan T. Nah, di sini N-nya sama ya, jumlah partikelnya ini saling menghilangkan, sehingga T ini sama dengan 2/3 kali energi kinetik rata-rata per K. K-nya itu konstanta Boltzmann. Kalau yang ini energi kinetik ya. Nah, di sini dari mana kita mendapatkan definisi suhu menurut teori kinetik gas? Nah, ternyata suhu dalam teori kinetik gas ini didefinisikan sebagai ukuran dari energi kinetik rata-rata atau EK rata-rata molekul gas. Nah, jadi maksudnya suhu ini merupakan suatu konsekuensi dari energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh partikel gas. Kayak gitu ya, teman-teman. Kan ini ada gas di sini di dalam wadah. Nah, gas ini kan dia bergerak, dan karena dia bergerak, dia memiliki energi gerak. Nah, namanya energi kinetik, kayak gitu. Nah, ketika energi kinetik ini dirata-ratakan, maka di sana muncul konsep suhu, kayak gitu ya. Nah, untuk gas ideal dalam keadaan isotherm itu keadaan suhu yang tetap ya. Iso kan tetap, term itu suhu. Nah, sehingga pada keadaan suhu yang tetap, energi kinetiknya itu tetap, jadi nggak berubah-ubah. Ya, kayak gitu ya. Kalau keadaan suhu tetap kan berarti suhunya tuh tetap. Misalkan di sini 300 Kelvin. Berarti energi kinetik yang dimiliki oleh partikel-partikel ini di dalam ruangan ini itu tetap nggak berubah-ubah, sehingga suhunya juga tetap, yaitu 300 Kelvin. Oke, mungkin materinya cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.